Siapa yang tak terpukul jika mendengar orang tua sendiri memaki dengan kata-kata kasar seperti anak durhaka? Kenyataan itulah yang sedang dihadapi Kiki Fatmala. Ibu kandung Kiki, Ibu Farida, memang sempat menumpahkan rasa sakit hatinya akan perlakuan Kiki selama ini kepada beberapa infotainment. Intinya Ibu Farida merasakan sendiri apa yang disebut air susu dibalas dengan air tuba. Bagai mendapat tamparan keras di wajahnya, Kiki sungguh shock. Dengan ditemani sang suami Christian dan beberapa. Halo pemirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kita kembali bertemu di Ghospot, gosip terdepan seputar orang ternama. Nah, sebelum memulai acara, saya Nadia Mulia beserta seluruh kru Ghospot ingin mengucapkan selamat hari Natal kepada Anda yang merayakannya. Dan pemirsa, seperti biasa saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan pemirsa, ikuti juga kuis SMS Gospot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan dikirimkan ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi yang segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. Pernikahan Kiki Fatmala dengan pria berkebangsaan Austria menjadi salah satu sebab penggores luka di hati Ibu Farida. Natal bersama keluarga Roy Martin tidak kalah spesial dengan Natal bersama Okan Cornelius dan Donna Agnesia. Hari Minggu kemarin, para artis dan pasangan banyak yang berangkat naik haji. Jane Shalimar dituduh terlibat kasus penipuan. Pemirsa, pastinya Anda sudah menyaksikan luapan kemarahan Ibu Hajah Farida, Ibunda Kiki Fatmala kepada putrinya sendiri. Pemirsa, dengan berapi-api Ibu Hajah Farida mengupas borok Kiki Fatmala satu demi satu. Bahkan ia menyebut Kiki sendiri sebagai seorang anak durhaka. Dan pemirsa, kini saatnya Kiki Fatmala untuk angkat suara. Namun ternyata Kiki tetap tenang pemirsa, dia tidak gampang terpancing emosinya. Kendati terlihat sekali jelas di raut wajahnya, wajah yang sangat shock. Namun pemirsa, apakah Kiki akan tetap tenang setelah ia mengetahui bahwa ibunya kembali mengungkit bahwa ibunya tidak setuju akan pernikahan Kiki dengan Christian? Pemirsa, mari kita saksikan liputannya. Apa surga ada di bawah telapak kaki ibu? Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayahmu? Siapa yang tak terpukul jika mendengar orang tua sendiri memaki dengan kata-kata kasar seperti anak durhaka? Kenyataan itulah yang sedang dihadapi Kiki Fatmala. Ibu kandung Kiki, Ibu Farida, memang sempat menumpahkan rasa sakit hatinya akan perlakuan Kiki selama ini kepada beberapa infotainment. Intinya Ibu Farida merasakan sendiri apa yang disebut air susu dibalas dengan air tuba. Bagai mendapat tamparan keras di wajahnya, Kiki sungguh shock. Dengan ditemani sang suami Christian dan beberapa orang keluarga, Kiki menuturkan versinya. Waktu dengar kayak begitu aku juga sempat yang shock, kaget. Aku nggak ada masalah sama orang tua aku, ya. Apapun yang mami aku ceritakan tentang aku begini, jujur sumpah demi Allah aku tidak pernah berbuat jahat sama orang tua. Hal yang sangat manusiawi sekali jika antara ibu dan anak saling berselisih paham. Akan tetapi Kiki tak habis pikir mengapa ibunya begitu dendam kepadanya. Sampai-sampai tega menyumpahinya anak durhaka. Mungkin dengan menyimak salah satu penuturan sang mami, Kiki bisa menerka apa yang kini menjadi unek-unek Ibu Farida. Waktu itu hari raya Idul Fitri dia datang, sekian lama dia nggak pernah datang. Saya kayak ketiban bulan, rasanya senang sekali hati saya ya. Begitu dia datang ke rumah saya, dia bilang dia mau nikah. Saya bahagia, saya nggak nanya siapa suami kamu, agama apa, saya nggak pernah tanya. Saya cuma nanya kapan kamu mau nikah. Terus dia bilang dia mau nikah habis lebaran haji. Sesudah itu saya disuruh sama dia, suruh cari penghulu. Lebaran Mbak, waktu hari raya saya cari penghulu. Kan orang nikahin dia kan susah, dia kan suaminya dia kan orang
orang Kristen ya, orang bule ya, kan nggak punya surat-surat. Jadi dia kalau mau nikah kan susah, orang jarang yang mau kan nikahin dia karena nggak ada surat-suratnya. Jadi saya nyari temen saya, kiai, saya kasih tahu, tolongin Pak anak saya, Kakak tahu kan zaman sekarang daripada anak saya itu kumpul nggak nikah lebih baik tolong dinikahkan. Saya minta tolong, akhirnya itu Pak Kiai mau. Sesudah kurang 3 hari pernikahan saya dibatalkan. Mungkin dia emosi. Aku ngerasa pas ngeliat itu bukan mami aku. Pasti nggak tahu ada orang siapa yang bikin dia seperti itu. Dia orangnya nggak seperti itu sebenarnya. Aku juga kaget. Sekarang kalau misalkan mami aku bicara seperti itu, aku minta maaf. Mungkin selama ini aku sibuk. Aku nggak terlalu sering ketemu orang tua karena kesibukan orang tua juga, kesibukan aku juga. Apapun yang dibicarakan orang tua aku di depan infotainment, itu semua aku biarin. Sejelek apapun yang dibicarakan, dia tetap orang tua Kiki Fatmala. Di dalam foto-foto pernikahan Kiki dengan Christian Frossel memang tidak tampak sosok Ibu Farida mendampinginya. Rupanya paman Kiki Fatmala Haji Nurul Ihwanlah yang menjadi wali nikah. Karena itukah pertikaian ibu anak ini jadi semakin memanas. Waktu dia mau pernikahan tempoh hari, saya lah yang datang ke Ibu Kiki Fatmala. Oh ini anak ini mau nikah lagi, ya, kamu urus saja, saya urus. Dia nggak datang itu bukan urusan kita ya. Dia suruh orang datang ke tempat saya untuk mengambil saya. Saya nggak mau datang, Pak. Akhirnya saya nggak hadir waktu pernikahan saya. Sampai aku mati, aku tetap sayang sama dia. Ya, mami aku mau ngomong apa terserah. Aku sebagai anak, kalau aku punya salah, aku minta maaf. Apapun tudingan sang ibu, Kiki lebih memilih untuk meminta maaf. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Yang terpenting, Kiki akan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Ini masalah keluarga, ini masalah privasi keluarga, ini bukan untuk publik. Aku nggak mau detail. Ya, kalau aku salah, aku sebagai anak aku minta maaf. Mudah-mudahan Tuhan juga membuka pintu hati mami aku supaya dia sadar apa yang dia telah perbuat. Jika hati sedang panas, tidak ada gunanya jika diguyur dengan api. Pemirsa, Hari Raya Natal secara tidak langsung merupakan ajang untuk kumpul-kumpul di antara keluarga. Di kota besar seperti di Jakarta dengan aktivitas yang berjibun pemirsa, seringkali kita tidak bisa meluangkan waktu untuk bisa berkumpul, bermesra-mesraan dan bersenda gurau bersama orang tua, kakak maupun adik. Nah pemirsa, di hari istimewa itu Roy Martin bersedia untuk menyisikan waktunya agar bisa merasakan kehangatan keluarga yang sudah tidak lagi tinggal satu atap dengannya. Dan setelah itu saksikan pula harapan dari Donna Agnesia dan Okan Cornelius di Natal hari ini. Nah pemirsa, mari kita saksikan liputannya. Umat Kristiani mempunyai tradisi masing-masing dalam merayakan Hari Raya Natal. Kali ini Gospot berkesempatan untuk mengabadikan tradisi perayaan Natal di keluarga Roy Martin. Kami juga sempat berbincang-bincang sejenak dengan Roy Martin, Anna Maria, Gading, Gibran, dan Merari sebelum mereka melakukan ibadah. Kami biasa mengadakan ibadah di gereja depan. Besok pagi walaupun hari Minggu kami tidak ada liturgi karena 24 malam itu berarti sudah hari Minggu. Ini sudah memasuki hari Minggu. Jadi liturgi juga dilarang untuk 2 kali dalam 1 hari. Selain beribadah bersama, tradisi Natal seperti bertukar kado rupanya juga masuk daftar Natal keluarga Roy. Istimewanya mulai tahun ini giliran anak-anak yang mempersembahkan kado bagi Roy dan Anna. Aku sih bangga bisa beliin sesuatu untuk keluarga aku gitu, tapi terlepas dari barangnya apa, harganya apa, bisa ngasih itu udah seneng banget. Momen kumpul-kumpul keluarga seperti ini sepatutnya dinikmati Gading sepuas-puasnya. Karena sejak sebelum Natal, Gading sudah menempati rumah barunya yang ia bangun berkat hasil jerih payahnya bekerja di bidang sinetron. Melihat pencapaian anak laki-lakinya itu, Roy Martin turut berbahagia. Saya sebagai orang tua pasti bangga bahwa Gading sudah eksis. Dia sudah pindah rumah, dia beli rumah sendiri, itu sebuah
anugerah yang luar biasa. Memang seharusnya memang begitu anak-anak. Biarkan dia menjadi dia gitu, supaya orang tua tentu bangga.